Selamat pagi Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita masuk pada renungan, perkenalkan dulu, nama saya Lukas Istiadi. Di sekolah ini kakak mengampu ekstrakurikuler pramuka, sekaligus juga menjadi ketua komite sekolah di SMA Immanuel Kalasan ini. Nah, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan renungan dengan tema meraih kesuksesan melalui kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Untuk itu kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk itu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti akan kehendak-Mu demi kesuksesan masa depan kami dan juga anak didik kami. Untuk itu terangi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, saya yakin bahwa dalam kehidupan ini kita semuanya pengen sukses, pengen berhasil. Nah, tentu banyak sekali cara dalam rangka meraih kesuksesan atau keberhasilan. Mungkin ada yang berkata bahwa untuk meraih kesuksesan itu kita harus bekerja keras, kita harus rajin belajar, kita harus bertekun, dan lain sebagainya. Itu tidak salah, itu benar. Namun, itu tidak cukup. Kesuksesan kita akan sempurna jikalau semua usaha kita itu dilandasi dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan firman Tuhan di sini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus totalitas. Di sini dikatakan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Jadi dengan hati, jiwa, dan akal budi ini kita harus mengasihi Allah. Nah, orang yang mengasihi Allah itu harus dilandasi dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal dari segala ilmu pengetahuan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 1 akan saya bacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah upah dari orang yang takut akan Tuhan itu. Usahanya akan diberkati, belajarnya akan diberkati, kerja kerasnya akan diberkati. Karena di sini Tuhan menjanjikan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Itulah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi dengan demikian anak-anakku yang terkasih, kasih kepada Tuhan itu merupakan salah satu kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Begitu juga yang dikatakan di dalam Mazmur 112 yang akan saya bacakan demikian. Ini untuk memperkuat bahwa kasih kita kepada Tuhan itu merupakan kunci keberhasilan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, demikian akan saya bacakan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi akan Tuhan, keluarganya akan diberkati. Bahkan dia memiliki harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Artinya tidak akan berkekurangan. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu kita harus ingat bahwa mengasihi Tuhan itu tidak cukup dengan hati kita, tidak cukup dengan jiwa kita, tapi juga akal budi kita, kepandaian kita. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama mengasihi Tuhan supaya hidup kita semuanya berhasil, sukses, dan juga berkelimpahan dalam berkat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Perlu diketahui bahwa firman Tuhan ini menjelaskan tentang kasih sesama itu bukan hanya sesama dalam pengertian kita sama-sama pelajar, kita sama-sama kedudukannya, sama agamanya, sama sukunya, bukan itu. Sesama di sini yang dimaksud oleh firman Tuhan itu adalah siapapun atau apapun yang kita jumpai setiap saat. Artinya tidak peduli entah itu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Ketika kita berjumpa, dialah sesama kita. Sedangkan sesama di sini tidak hanya manusia, tetapi juga lingkungan alam. Yang kita jumpai di sini kan ada banyak sekali. Ada tumbuh-tumbuhan, binatang, lingkungan kita. Itu juga merupakan hal yang harus kita kasihi. Bagaimana bentuk kita mengasihi sesama itu? Kalau itu terhadap sesama manusia, tentu kita harus menghargai mereka. Karena ketika kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Semakin banyak kita menghormati, menghargai orang lain, kita juga akan dihargai. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa menghargai orang lain. Karena ketika kita tidak mampu menghargai orang lain, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, orang lain pun akan cuek, tidak menghargai kita. Namun ketika kita bisa menjalin relasi dengan orang lain, dengan sesama kita, kadang-kadang tanpa diminta, ketika kita menghadapi kesulitan, mereka akan menolong dan membantu kita, sehingga membuat kita akan berhasil. Nah, bagaimana dengan lingkungan kita? Saat ini, polusi terjadi di mana-mana. Kadang-kadang kita lihat orang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita melihat satu hal yang kecil yang kita lakukan, misalnya kita melihat sampah ada di sekitar kita, mari kita coba untuk mengambil, memungut, dan kemudian memasukkan ke dalam tong atau bak sampah yang ada. Lebih hebat lagi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu mampu mengubah barang-barang yang sudah tidak terpakai, sampah itu diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Misalnya ada botol minuman kemasan gitu ya, entah itu bentuk gelas atau botol dari minuman mineral, itu bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita jadikan pot misalnya, kita hiasi, kita tanami, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat daripada sekedar dibuang. Begitu juga hal-hal yang lain, sampah-sampah yang lain. Mungkin kalau itu sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita mampu mengasihi sesama kita, lingkungan kita, mereka juga akan merespon kepada kita. Lingkungan menjadi baik, tentu kita juga menjadi sehat. Tapi kalau lingkungannya kotor, tentu kita juga tidak sehat. Disinilah fungsinya bagaimana seseorang itu bisa sukses ketika kita menghargai sesama kita, baik sesama manusia maupun lingkungan kita yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, binatang maupun alam yang lain, termasuk lingkungan yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri.
Mengasihi diri sendiri di sini artinya apa? Kita juga perlu memikirkan diri kita. Nah, orang yang mengasihi diri sendiri tentunya tidak ingin dirinya itu menderita, tidak ingin hidupnya nanti sengsara. Maka orang yang mengasihi dirinya sendiri itu harus sehat. Nah, untuk bisa sehat dimulai dari pikiran yang sehat, berpikir yang positif, cara hidup, pola hidup yang sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras, dan juga budaya kehidupan yang jorok. Kebiasaan yang tidak baik di dalam diri kita itu akan merugikan diri kita, dan itu adalah bentuk tidak mengasihi diri sendiri. Kalau kita mau mengasihi diri sendiri, kita sungguh-sungguh harus menjaga kesehatan kita, menjaga kualitas hidup kita. Dengan demikian, ketika kita bisa melakukan ketiga hal, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri, maka kita akan sukses dalam kehidupan kita. Sebab dengan kasih, kalau kita lihat di dalam Korintus, sekalipun kita memiliki di dunia ini, tapi tanpa kasih, itu adalah sia-sia. Apapun kepandaian kita, keterampilan kita, kehebatan kita, akan sia-sia tanpa kasih. Untuk itu marilah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri sendiri, supaya hidup kita semuanya menjadi sukses dan berhasil seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana melalui kasih ini Engkau menyediakan kesuksesan dan keberhasilan. Engkau akan memelihara kehidupan kami, masa depan kami, juga keluarga kami. Bahkan Engkau akan senantiasa mencukupi kehidupan kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, supaya firman-Mu, janji-Mu itu tergenapi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup dalam keberhasilan dan kesuksesan oleh karena kami mengasihi Engkau, sesama, dan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.